Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Mbah Selo. Malam ini kita mau mengungkap misteri adanya di Jalan Jebeng, tepatnya di Desa Pegiringan. Oke, posisi dari makam tersebut itu agak jauh dari sini. Karena apa? Posisi di situ tempatnya kurang nyaman untuk mediumisasi. Dan terpaksa kita mediumisasi di sini karena tempat ini agak lumayan kepenak. Rapi dahulu, maju. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Wah, oke. Mbah Jebeng. Salam hormat kami dari tim Mbah Selo. Malam ini sengaja saya bersama tim Mbah Selo ingin mengungkap sejarah adanya dari makam Mbah Jebeng itu tersendiri. Apakah di situ napak tilas Anda atau jasad Anda yang ada di makam itu? Di situ adalah makam saya, di mana dulu saya menunggu Kanjeng Sunan Kalijaga untuk menunggu dan mengajari tentang keilmuan, mengenal dari mana saya dan kembali menghadap Allah. Kalau boleh tahu panjenengan namanya siapa? Nama asli saya berasal dari Jawa Barat, jauh dari pesisir kulon, dan saya mencari sosok guru yang mensyiarkan agama Islam di tanah Jawa. Saya mencari sosok guru yang bingung tentang keilmuan agama Islam, dan sayalah salah satu murid dari beliau. Jadi nama yang sebenarnya Anda, kalau boleh tahu, itu siapa? Nama saya adalah Raden Sastra Jaya Diningrat. Apakah Anda masih dalam lingkupan kekerajaan? Iya, dari kerajaan Pasundan.
Magulapura. Jadi tujuan Anda datang ke tanah Jawa tidak lain adalah mencari sosok seorang guru yang lindungi di dalam agama Islam, Benar. yaitu Kanjeng Syekh Sunan Kalijaga. Benar. Apakah Anda sudah bertemu dengan beliau? Sudah. Dan saya sampai saya menutup mata di sini, dan saya sempat menyiarkan agama beliau karena saya menuruti ajarannya. Kalau boleh tahu, tempat pertemuan Anda dengan Kanjeng Sunan itu di mana? Demak. Dan saya masih penasaran dengan sosok Kanjeng Sunan Kalijaga. Sewaktu membangun Masjid Agung Demak, saya ditugaskan mencari kayu-kayu bulat untuk dijadikan bahan tiang-tiang pembangunan Masjid Demak itu. Berarti Anda salah satu pendiri dari masjid tersebut. Saya tidak mendirikan, tapi saya mencari Bahan. untuk dikirim ke Demak. Di makam itu, apakah Anda pernah menjumpai Kanjeng Sunan? Pertemuan saya dengan guru saya Sunan Kalijaga hanya di waktu-waktu tertentu, tapi kebanyakan pengguna atau orang-orang setempat melakukan ritual-ritual yang sangat melanggar aturan ajaran Islam. Mereka menggunakan, menyudutkan, memanfaatkan tempat peristirahatan saya untuk pribadi. Mudah-mudahan dengan adanya kami dari tim Baselo untuk mengungkap sejarah Anda, untuk bahan pengertian warga, agar yang salah persepsi tentang makam itu bisa mengerti. Mudah-mudahan Anda di situ, apakah ada teman? Hanya seorang diri, karena saya datang seorang diri. Dari Kanjeng Sunan itu tersendiri, apakah ada hari-hari tertentu kadang-kadang datang ke makam Anda? Tidak pernah. Saya yang mendatangi beliau. Jadi di daerah sini Kanjeng Sunan tidak secara langsung mensiarkan agama Islam. Mungkin dulu beliau sebelum saya ada di sini pernah, tapi setelah saya di sini banyak murid-murid dari kalangan Sunan yang lain yang mensiarkan agama Islam, khususnya di tanah Jawa ini. Jadi bukan hanya saya saja. Jadi saya tidak bisa menjelaskan titik-titik tertentu siapa dan di mana, karena apa dan siapa. Untuk wilayah Kabupaten Pemalang, setahu Anda, dari susunan para wali yang mensiarkan agama Islam, apakah ada? Ada. Di antaranya adalah Syekh Bantar Bolang dan Pandan Jati. Dia termasuk saya anggap sebagai guru saya. Dia sering menasihati saya, dan dia sering memberi wawasan pengetahuan dari yang saya tidak ketahui.
tentang agama Islam yang tidak ada paksaan. Apakah ada hubungannya dengan bambu yang ada di tengah sawah dengan Anda? Dia salah satu murid dari wali Sunan Ampel. Apakah ada hari-hari tertentu untuk kita tim Mbah Selo bisa menemui sosok yang menjaga di bambu itu? Mungkin bisa selagi yang merawat atau menjaga tempat itu tidak pulang ke kediaman. Dari sejarah Mbah Jebeng itu tersendiri, banyak yang bilang ada aura-aura mistis ataupun aura-aura gaib yang suka mengganggu pejalan. Apakah Anda mengerti atau mengetahuinya? Saya hanya mengetahui karena banyak makhluk-makhluk yang lain yang suka dengan tempat-tempat yang didatangi manusia dengan tujuan dan upaya menjerumuskan atau menyesatkan bahwasanya di tempat itulah, Jebeng itulah yang jadi penyebab pengguna jalan menjadi celaka. Di pohon besar itu banyak penjaga atau penunggu dari bangsa-bangsa jin yang jahat. Yang suka menampakkan diri itu dari jenis jin yang menyerupai apa? Situ terkadang ada segelintir kepala yang putus dari lehernya dan sosok genderuwo dan kundil anak, layaknya orang Jawa menyebutkan. Juru kunci sing mati ini kayaknya. Juru kunci. Waktu kemarin ada orang yang dituakan yang katanya meninggal karena serangan hewan, yaitu sebangsa tawon. Apakah Anda tahu? Apa itu tawon? Sebangsa lebah. Itu mungkin sudah menjadi garisan sang penciptanya. Sosok manusia itu meninggal karena takdirnya itu bukan sosok atau bangsa jin yang mengganggu, tetapi suratan takdirlah. Yang jelas tidak ada campur tangan dari bangsa jin ataupun siluman. Tidak ada, terkecuali pengguna jalan yang dibantu oleh sosok-sosok yang menunggu di pohon besar itu. Dan banyak manusia-manusia yang menggunakan tempat itu dengan kesesatannya. Disitulah kerumunan sosok-sosok berdatangan karena manusia yang merasa dirinya itu benar. Dari bangsa manusia yang melakukan
kezoliman di makam Anda itu berbuat seperti apa? Kalau saya ceritakan tentunya sangat malu, karena itu tidak layaknya sebagai muslim untuk membuka Aib. Terima kasih. Itu hanya bahan pengertian kepada warga agar tidak melakukan perbuatan itu lagi. Apakah ada wejangan-wejangan tertentu khususnya warga di sekitar makam Anda? Janganlah merasa dirinya paling benar. Jangan merasa dirinya paling bisa. Jangan merasa dirinya paling pandai. Serta janganlah kepandaianmu menjatuhkan orang lain. Dan janganlah gunakan akal sehatmu untuk menyudutkan orang-orang yang sedang patah langkah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau saya sebutkan semua, mungkin kamu lebih tahu, karena kamu sosok yang nyata. Tidak selayaknya saya menggurui kamu, akan tetapi sayalah yang harus berguru kepada sesuatu yang nyata. Bukankah seperti itu? Seharusnya seperti itu. Tapi orang-orang sekarang banyak yang tidak mempercayai dan enteng keyakinan Jangan adanya suka Tuhan. memuja tempat-tempat yang sangat sunyi, karena itu menyesatkan. Mintalah perlindungan dari Allah, keyakinan, keimanan diri. Mungkin tidak pantas kalau saya beberkan pernyataan-pernyataan ini kepada kamu Iya, yang nyata, terima kasih. karena saya hanyalah sosok yang gaib, yang tidak bisa dilihat secara nyata. Akan terasa malu jika saya beberkan semuanya kepada kamu, wahai yang nyata. Terima kasih. Terima kasih atas semua wejangan-wejangannya dan cerita sejarah kepribadian Anda ataupun sejarah dari makam tersebut. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi bahan pengertian kepada warga bahwa tempat Anda tidak selayaknya dipergunakan yang tidak-tidak. Dan lain kali lagi, kalau memanggil saya, jangan di tempat ini, karena tempat ini kotor. Iya. Mohon maaf atas ketidaklancangan kami. Tidak apa, saya maafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi prosesi mediumisasi untuk mengungkap sejarah adanya dari Jalan Jebeng ataupun makam Mbah Jebeng itu tersendiri. Alhamdulillah bisa terungkap dengan izin Allah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tonyol tanda lonceng merah agar Anda bisa menikmati atau menyaksikan video-video kelanjutan dari Mbah Selo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.